Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat. Sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan hukum Taurat. Kedua, motif pemberian hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu." Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini,
hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam Perjanjian Baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita diberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru bagi setiap kita. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Amin. Berikan salam yang terbaik untuk kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Kau sungguh luar. Haleluya. Ayo keluar dari bangku kita, katakan engkau sungguh luar biasa, engkau sungguh luar biasa, engkau sungguh luar biasa, engkau sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita memberikan lebih baik lagi tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Hurabashakara barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bo. Yes Lord Jesus, engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Hurata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila la 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 bashe. Engkau sungguh baik Tuhan, engkau sangat baik Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, engkau Allah yang hidup. Biarlah perkenananmu, kebaikanmu melingkupi kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberikan kami semangat yang baru sehingga kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang memiliki Tuhan sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan Tuhan penghiburan yang daripada Engkau Tuhan, memberikan jalan keluar Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap mereka Tuhan semakin sungguh-sungguh Tuhan mencari wajah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Kau menyertai kami Tuhan. Seminggu Tuhan telah kami lewati Tuhan. Begitu baik Engkau Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau memberikan Tuhan aktivitas yang berkualitas Tuhan bagi kami Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, minggu-minggu yang akan datang Tuhan akan memberikan Tuhan api yang baru bagi setiap kami Tuhan. Tuhan akan memberikan kasih mula-mula yang baru bagi setiap kami. Tuhan akan mengajari kami untuk memberitakan Tuhan kebaikan Tuhan kepada setiap orang-orang di dalam sekitar kami ya Bapa. Bila setiap mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, mereka juga bisa diselamatkan Tuhan. Mereka akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Bila ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Aba, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya.
Mari kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Ada sukacita yang baru, maka kita akan diberikan kekuatan yang baru untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Allah yang perkasa,
lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita pada saat kita memandang kepada Dia. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja seluruhnya, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Ayo anak muda, mari kita sambut. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa
tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja, segala rasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala rasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sebelum kita duduk, nyalem kanan kiri, katakan engkau memang luar biasa. Yes, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi semuanya. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan penyembahan dan hubungan kita kepada Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dan kepada firman Tuhan, saya percaya setiap kita akan dikuatkan, dihibur. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Kau yang maha kudus Tuhan menghampiri kami Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita hampiri kepada Tuhan. Yes Lord, Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Saya mengajak kita semuanya bagi yang bisa berbahasa roh. Mari kita sama-sama bangun roh kita. Oh Yesus, bawalah kami Tuhan. Yes Lord, Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
Pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Berdaulat Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk menghargai Engkau Tuhan. Kami belajar Tuhan menghormati Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah
yang ajaib, nama yang mulia Tuhan, nama yang berkuasa Tuhan, nama yang kudus Bapa, nama yang membebaskan kami, nama yang memulihkan kami, nama yang menyelamatkan kami. Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Is the highest your name, is the greatest your name, stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted up, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted up, holy, holy forever. And the angel cry, and the angels cry, holy, all the nations cry, holy, and you're lifted up, holy, holy forever. Engkaulah kudus Tuhan, Engkau maha kudus. Tidak ada yang bisa menghampiri yang maha kudus. Kalau bukan darah yang kudus yang melayakkan kami untuk masuk dalam tahta kudus. Ajarkan kami tentang kekudusan itu Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian sorga, hikmat yang berasal dari atas, bukan dari dunia ini, sehingga kami boleh menjaga kekudusan, dan nantinya kami akan tinggal bersama-sama dengan yang maha kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi hamba, urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menasehati, membimbing, menuntun, mendidik, membawa kami semua dalam kebenaran.
Ajarkan kami, Bapak. Ajarkan kami, Roh Kudus. Sehingga kami semua pulang bawa berkat sorga. Kami pulang tidak ada dengan sia-sia, tapi semuanya membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah. Kami siap di dalam hadirat-Mu untuk menarik isi hati-Mu. Kami percaya kami semua pulang dapat pembaharuan dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuannya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita lagi belajar lagu tadi karena berapa kali saat teduh saya dituntut untuk nyanyikan lagu Holy Forever, tapi masih belum dapat tune yang pas. Apa-apa, kita belajar karena kita tunduk dan taat kepada apa yang mau dinyanyikan, bukan kita yang menyanyikan. Jangan bawa rencana kita kepada Tuhan, tapi bawa rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Memang tidak mudah ikut Tuhan, tapi kita belajar untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Ya, minggu kemarin sangat bagus, kita sudah dituntut tentang hikmat yang dari atas. Bahwa dalam hikmat yang dari atas ada kelemah lembutan. Tidak ada kekerasan, tidak ada kekasaran, tapi ada kelemah lembutan. Hikmat yang dari atas selalu membawa damai. Hikmat yang dari atas selalu murni. Dan rupanya Tuhan bawa saya minggu ini kepada hal yang terkoneksi dengan VOP juga tadi. Tadi VOP itu membahas, mengupas tentang 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Tentang mendidik, menuntun, membawa kepada kebenaran. Tapi hari ini Roh Kudus akan bawa kita lebih lagi. Untuk kita lebih mengerti, diulang dan lebih mengerti bahwa berkat yang kita dapat itu sifatnya sementara. Makanya Paniko, gembala sidang kita ketika nyanyi, berkat yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Kenapa dibilang sempat? Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal itu hanya di sorga. Jadi kalau kita terpikat, terjebak dengan berkat di dunia ini, kita akan terpisah dari berkat yang kekal. Jadi harus bisa menseimbangkan. Dulu pernah saya khotbahkan di sini. Keseimbangan. Jadi harusnya kita ini mulai belajar tentang hikmat dari atas dan sambungannya minggu ini. Sebelum saya mulai untuk masuk dalam khotbah, saya mau kasih ilustrasi. Saya mau hitung dulu di sini anak kecil ada berapa ya? Jeremy, Darren, Mika, Novena, Latria. Oke, semuanya naik ke mimbar. Yang tadi Bapak sebutkan, semua naik ke mimbar. Ada 6 orang. Jeremy, Mika, Darren, Novena, Latria. Ya, maju ke depan. Maju dulu ke depan. Kalau nggak mau nggak dapat hadiah, nggak apa-apa. Yang nggak mau nggak dapat berkat. Yang maju udah. Nah, senior, bagus. Udah, Novena kamu nggak apa-apa. Ayo. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Mau maju nggak? Mau permain nggak? Mau dapat hadiah dari Tuhan? Nah, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus pemberani. Ya, nggak boleh ada penakut, tidak boleh ada terdakwa, tertuduh. Itu kerjanya iblis. Sehingga kalau iblis mengintimidasi, iblis menuduh, hidup kita, jalan kita selalu begini. Gak akan bisa melihat sorga. Melihatnya selalu di bawah. Itu memang kerjanya iblis. Jadi kita tidak boleh untuk merasa diri kita rendah. Merasa diri kita pecundang. Kita pemenang. Tapi bukan berarti kita jadi sombong. Ketika kita dibutuhkan banyak orang, kita nggak boleh jadi sombong. Kita tetap hamba. Hamba yang keluar sebagai pemenang. Jadi kita harus didik anak-anak kita. Mereka harus berani. Kenapa? Mereka calon generasi penerus kita. Berani dalam kebenaran. Bukan berani dalam ketidakbenaran. Oke. Saya mau tanya sama anak-anak. Ini namanya apa? Namanya permen ya. Orang dewasa juga tahu namanya permen. Ada banyak warna di sini?
Warna apa aja? Coba sebentar, boleh punya mic satu, biar dua deh, biar anak-anak, biar ilustrasinya biar lebih hidup. Ayo, satu orang tengah pegang, bisa keluar fungsi, satu orang pegang, ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, Bapak mau tanya lagi. Ini namanya apa? Men. Enak gak? Manis gak? Ada gak permen pahit? Itu namanya obat. Oke, sekarang Bapak tanya, warnanya banyak gak? Ada warna apa aja, boleh disebutkan? Ada merah, biru, hijau, apa lagi? Ada gold loh, coklat. Ya, coklat gold ya. Oke. Sekarang Bapak buka dulu nih. Ya, supaya yang lain belajar sama dari anak kecil. Ya, kalau anak kecil saja bisa diajarkan, saya percaya yang dewasa ini pasti bisa diajarkan juga. Oke. Ini permen berisi warna-warni. Rasanya juga berbeda-beda. Betul ya? Oke. Sekarang Bapak kasih misalkan yang permen pertama. Ya, pakai mic ya, bilang. Terima kasih Tuhan. Kamu terima? Pakai mic coba ya, dibantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah dapat berkat. Saya sudah dapat berkat. Berkat kesehatan. Berkat kesehatan. Oke. Masih lagi? Yeremi, dia bilang terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah dapat berkat. Saya sudah dapat berkat. Berkat pemulihan. Berkat pemulihan. Wah, luar biasa. Ayo Mika, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah dapat berkat. Saya sudah dapat berkat. Berkat kelimpahan. Berkat kelimpahan. Siapa lagi yang lain? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah dapat berkat. Saya sudah dapat berkat. Berkat kepintaran. Berkat kepintaran. Siapa lagi yang lain? Bilang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah dapat berkat. Saya sudah dapat berkat. Berkat sukacita. Berkat sukacita. Siapa lagi satu lagi? Ayo Novena bilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah dapat berkat. Saya sudah dapat berkat. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Makasih. Semua anak-anak ini dapat berkat yang berbeda-beda, senang nggak? Senang. Begitu dapat permen, pulang langsung ya. SMP, sehabis makan pulang. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian perhatikan. Di sini masih banyak berkat nggak? Orang hanya terfokus sama satu berkat, tapi dia lupa banyak sumber berkat yang Tuhan punya. Ketika dapat berkat kelimpahan, ketika dapat berkat pemulihan, ketika dapat berkat kesehatan, mereka lupa Tuhan Yesus masih punya berkat-berkat yang lain. Cuma masalahnya, banyak dari kita yang sudah mendapat berkat, melupakan sumber berkat yang masih punya banyak berkat. Hanya terfokus sama berkat kecil. Tadi anak-anak itu dapat berapa permen? 1 permen. Di sini berapa permen? Banyak. Manusia hanya terpikat karena satu berkat kecil, tapi dia lupa sumber berkat. Ketika air di rumah mati, jarang sekali orang melihat meterannya ditutup apa enggak. Mereka pasti berasumsi ketika air mati, keran mati, mereka bilang, oh ini air lagi mati, lagi ada gangguan. Ketika listrik mati, mereka jarang berpikir breaker di depan turun. Pasti mereka pikir apa? Oh, lagi mati lampu. Banyak orang terpincut hatinya, terpikat hatinya hanya berkat yang kecil. Tetapi lupa kepada Sang Pemberi berkat. Dan saya banyak sekali melayani warga-warga atau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Mereka mencari Yesus hanya untuk bisnis. Banyak itu. Banyak. Termasuk saya dulu. Saya ikut Tuhan untuk diberkati, karena saya tahu dia sumber berkat.
Tapi ketika saya dapat, perlahan tapi pasti, saya mulai menjauh daripada sumber berkat. Karena saya sudah dapat berkat. Saya percaya anak-anak ini ketika makan permen, dia akan nggak akan berpikir untuk toples permen ini, karena mereka sedang mengunyah permen dan sedang menikmati berkat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hikmat Allah untuk mengenal pribadi sumber berkat, bukan berkat. Karena berkat-berkat yang Tuhan berikan itu banyak sekali. Tapi yang terutama adalah keselamatan. Yang amin cuma satu orang. Berkat dari Tuhan itu banyak. Tapi yang terutama adalah keselamatan. Ya, ingat, hidup di sini sementara. Sebagus-bagusnya bangunan yang kita buat, sebagus-bagusnya genteng yang kita pasang, sebagus-bagusnya pintu yang kita rakit, semua ada umurnya. Tapi ketika kita dekat dengan si pemberi berkat, sang sumber berkat, saya percaya berkat itu terus mengalir sampai kita nantinya hidup di sorga selama-lamanya. Ini ilustrasi kecil. Dan saya akan buka firman-Nya, kita akan belajar dari firman-Nya sekarang. Bagaimana kita diberkati untuk memberkati, nama Tuhan dipermuliakan, dan akhirnya kita bersama Tuhan selama-lamanya. Saya kira berkat di dunia itu kecil. Tuhan bisa ubahkan. Kecil sekali. Tapi jangan lupa, berkat di dunia juga bisa habis seketika ini. Karena dalam pelayanan saya sudah lihat, ada orang yang dibuat naik, lalu terjun bebas turun. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hikmat yang dari atas. Ini bahaya. Ini bahaya. Iblis itu sifatnya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dicuri dulu hatinya. Setelah dicuri, dibunuh semuanya. Dipisahkan. Akhirnya dibinasakan. Itu cara iblis bermain. Jadi hati-hati dengan berkat. Saingan Tuhan siapa? Saya ulang-ulang ini. Saingan Tuhan adalah Mamon. Hati-hati, jangan terpincut hatinya dengan uang. Kita butuh uang. Yes. Yang mengerti katakan amin. Tapi jangan sampai diperbudak oleh uang. Saya kasih tahu. Saya sebagai bapak rohani, sebagai orang tua yang sudah mengalami asam garam kehidupan, banyak saya berjalan bersama Tuhan. Jangan sampai jatuh cinta sama Mamon. Tapi jatuh cintalah kepada Yesus. Oke? Untuk mengenal pribadi yang memiliki sumber berkat, minggu lalu Roh Kudus ajarkan kita untuk memiliki hikmat yang dari atas, bukan dari dunia. Sekarang kita lanjut ke nasihat berikutnya dari Roh Kudus agar kita semua diberkati. Yang mau diberkati katakan amin. Saya sebenarnya tadi pagi sudah sakit itu. Saya puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Saya minum obat dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani. Saya bilang begitu. Itu harta terbaik saya. Ada satu momen yang sampai hari ini saya tidak bisa lupa, dan rupanya Mama Winda merasakan yang sama. Bahwa saya punya pacar yang baik, saya punya kekasih yang betul-betul indah, yaitu namanya Yesus. Ketika saya jatuh cinta sama dia, gak ada yang bisa kalahkan saya, hubungan saya dengan Tuhan. Apapun itu. Saya benar-benar jatuh cinta sama Yesus. Saya benar-benar jatuh cinta. Saya gak mau ngomong kasih mula-mula, saya jatuh cinta. Terserah mau pakai bahasa Alkitabnya apa, tapi saya jatuh cinta. Dan saya merasakan bahwa dia itu adalah pasangan terbaik. Pasangan terbaik yang tidak pernah berubah, yang selalu setia. Dimanapun kekurangan saya, kelemahan saya, tapi dia tetap setia. Itu luar biasa. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin. Oh belum semua, gak apa-apa. Nanti di marker itu di Alkitabnya. Di kitab digitalnya ya. Alkitab digital. Demikianlah firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat
hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukan Yesus Kristus, tapi Kristus Yesus. Kalau dulu kita masih bayi rohani bingung kan, Kristus Yesus, Yesus Kristus artinya apa? Kayaknya sama artinya Kristus Yesus, Yesus Kristus. Tapi ternyata ada maksudnya perkataan Kristus Yesus dengan Yesus Kristus. Kristus Yesus menyatakan bahwa dia adalah Kristus, penyelamat, Mesias. Kalau Yesus Kristus mereka masih menunggu apakah Yesus benar-benar Mesias. Tapi kalau Kristus Yesus kita sudah yakin dengan iman bahwa Yesus adalah Kristus yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, memulihkan kita, memperbarui kita. Tapi untuk mengenal, menuntun ya, pribadi Yesus, kita butuh hikmat. Tidak semua orang Kristen benar-benar mengenal, bahkan mau dituntun oleh Yesus. Darren, maju ke depan lagi. Ayo, bantu Bapak, yuk. Ini Darren, saya kenal. Darren kenal Bapak? Kenal. Saya kenal Darren kenal Bapak. Darren kenal saya. Tapi sekarang, kenal aja gak cukup. Ternyata ada tuntunan. Ketika saya mengenal, coba salaman, ini kenalan. Tetapi ketika Darren tarik, coba bawa Bapak ke sana. Jalan. Ini saya dituntun. Saya tidak mungkin mau dituntun hanya kenalan. Saya tidak mau dituntun kalau saya tidak punya hubungan baik dengan dia. Kenalan boleh kenalan, tapi tuntunan beda. Saya hanya mau dituntun orang-orang yang memang saya kenal dan saya yakin bahwa dia dalam kebenaran. Oke, terima kasih Darren. 2 Timotius 3:15 berbicara tentang hubungan. Semua orang banyak kenal Yesus, di luar sana banyak kenal Yesus. Tapi pertanyaannya mau dituntut nggak? Tidak semua orang mau dituntut. Makanya minggu kemarin Tuhan bilang bertobat. Ya, karena Tuhan Yesus sudah dekat. Saya mau diproses, saya sering diproses. Dan selalu diproses. Artinya apa? Tuhan Yesus sayang sama saya. Kalau Tuhan Yesus cuekin saya nggak akan pernah dapat proses. Tapi saya mau berubah nggak? Mau saya berubah. Mau saya bertobat. Bukan berkeras hati. Tujuan saya ngomong gini kenapa? Kita nggak pernah tahu Tuhan Yesus kapan datang. Saya cuma berkerinduan, tiap malam saya doa, tiap saat teduh saya doa, tolong Tuhan, jemaat GB Pantai Permata, sama-sama nanti ketemu saya di surga. Tapi nggak bisa saya tolong kalian. Yang bisa tolong kalian adalah diri kalian sendiri. Dalam hal apa? Hikmat untuk mengenal Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kalian. Saya hanya bisa menuntun. Saya hanya bisa mengajar. Saya hanya bisa membagikan. Ini penting. Kita butuh hikmat untuk mengenal Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Percaya, iman percaya. Makanya saya tekankan orang tua harus dorong anaknya dekat sama Tuhan. Saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sudah tertulis di Alkitab. Jangan sampai orang tuanya masuk surga, anak-anak gak masuk surga. Atau dibalik, anak-anak masuk surga, orang tua gak masuk surga. Istri masuk surga, suami gak masuk surga. Suami masuk surga, istri gak masuk surga. Jangan sampai. Saya kasih tahu loh ini. Ini tujuannya supaya keluarga-keluarga masuk surga. Yang mau katakan amin? Ini penting. Mau tahu ilustrasi dari Alkitab tentang neraka dan surga? Kasih lihat ya. Jadi biar tahu gitu. Biar tahu. Saya ini sampai hari ini berjuang. Tetap saya maintain keluarga saya. Maintain keluarga saya supaya semuanya masuk surga.
Terserah mau ada keributan badai perang dunia ke-8 di rumah saya, terserah. Pokoknya intinya, keluarga saya harus masuk surga. Pertentangan pasti ada, tapi saya punya otoritas. Kenapa? Saya pemimpin keluarga. Saya punya otoritas. Saya harus bawa keluarga saya harus pimpin keluarga saya harus tuntun keluarga saya untuk masuk surga. Itu prinsipnya. Lebih baik saya dibenci, tapi mereka selamat. Daripada menyenangkan telinga, mereka tidak selamat. Saya bertanggung jawab sama Tuhan nanti. Oke, buka Lukas 16 ayat 23 sampai 26. Lukas 16 ayat 23 sampai 26. Kita akan baca bergantian. Lukas pasal 16 ayat 23 sampai 26. Siap? Kita baca sama-sama bergantian. Saya dulu ayat ganjil, yang lain ayat genap. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Orang kaya ini mati di mana? Di neraka. Lazarus dan Abraham ada di mana? Tempat penantian sementara. Surga nanti itu Yerusalem baru. Di ayat 26 dikatakan, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Sekarang saya tanya, berarti kalau menurut cerita ini neraka bisa lihat surga gak? Penantian sementara. Sorry, bukan surga, tempat penantian sementara. Yang bilang bisa lihat, angkat tangan. Yang bilang tidak bisa lihat, angkat tangan. Kalau tidak bisa lihat, ini kayaknya banyak yang bingung ya. Oke, saya ulang lagi. Coba perhatikan Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Oke, pertanyaannya saya rubah. Tempat hukuman daripada ini yang berfirman siapa ini? Siapa dulu yang berfirman ini? Ini siapa yang berfirman? Ini siapa yang ngomong ini? Hah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dusta nggak di mulutnya? Oke. Berarti kalau Tuhan Yesus ceritakan ini, berarti ada tujuannya, ada maksudnya. Sekarang dari ayat 26, kita bisa lihat bahwa di antara neraka dengan tempat penantian sementara, itu ada jurang yang dalam nggak? Bisa nggak dari neraka nyebrang ke tempat perhentiannya Abraham? Nggak bisa. Tapi bisa nggak lihat-lihatan? Bisa dengar-dengaran nggak? Tahu dari mana bisa dengar-dengaran? Iya berseru. Kebayang nggak? Ketika kita bersama Abraham, yang teriak-teriak nangis itu anak kita. Hancur nggak hati kita? Hancur gak hati kita, saya mau tanya sekarang. Kebayang gak
Ketika kita bersama Abraham, itu pasangan hidup kita yang teriak-teriak di sana. Kebayang nggak mama papa kita ada di sana? Ini tanggung jawabnya besar loh sebagai keluarga loh. Kalian berkeluarga enak-enak aja keluarga. Oh iya enak nikah. Komitmen pernikahan itu di hadapan Tuhan loh. Nikah enak-enak aja nikah. Jangan begitu. Ketika kita masuk dalam pernikahan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Penting. Ini saya kasih kesadaran tinggi nih. Kenapa saya sering bawel sama anak saya? Kenapa saya sering kadang-kadang tegur istri saya? Karena tujuannya supaya kami sekeluarga masuk surga. Dan saya mau pengurapan itu turun kepada para pemimpin. Kalau kita lihat ada yang menyimpang dari kebenaran, ya kita harus tegur. Cari dengan apa? Dengan kasih. Gak usah pakai tangan, gak usah pakai rotan. Apalagi pakai uang gobanan. Gak usah. Tapi pakai kasih. Berdasarkan apa? Firman. Makanya di 2 Timotius 3 ayat 16 lanjutannya. Tadi kan 2 Timotius 3 ayat 15. Kita butuh hikmat untuk mengenal sumber kebenaran yang membawa kepada keselamatan. Tapi di 2 Timotius 3 ayat 16 dikasih tahu cluenya hikmat yang bagaimana. Disambungkan dari khotbah kemarin. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan di sini. Ini amanat agung ini. Lalu dari mana amanat agung? Saya mau tanya sekarang. Bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita bilang belajar mengajar itu tugasnya apa? Guru sama murid. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu murid. Kita nggak akan pernah bisa memuridkan dengan segala program apapun kalau kita tidak pernah jadi seorang murid. Bagaimana untuk jadi seorang murid yang baik? Yang memiliki karakter Kristus? Belajar dari tulisan yang diilhamkan Allah. The Word of God, firman Tuhan, itu diturunkan menjadi 2. Secara tulisan yang bisa dibaca namanya Alkitab. Tapi secara daging namanya Yesus. Tapi jangan lupa, firman Allah, firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan bisa berbicara sama kita? Ketika dalam masa perhentian, ketika kita marah sama hamba Tuhan, wah itu khotbah nggak benar. Bisa nggak? Bisa setan masuk. Contoh, kasih contoh. Saya misalnya lagi khotbah tentang sebuah keluarga, tentang keluarga yang mengikuti firman Tuhan, keluarga yang Alkitabiah. Saya lagi berkhotbah untuk diri saya dan untuk kita semua. Tiba-tiba, ini lagi khotbah nih, nggak ada tujuan ke siapa-siapa, tujuannya buat semua, diberkati untuk semua. Tiba-tiba ada medsos lewat. Dia lagi scroll dalam masa perhentian, scroll. Ada medsos lewat. Medsosnya gini, jangan menghakimi. Sebagai hamba Tuhan tidak boleh menghakimi. Seakan-akan hamba Tuhan memakai sepatu Tuhan. Menegur setiap jemaat. Gitu ya. Karena hak penghakiman itu akan diukurkan kembali kepadamu. Dipakai seperti itu. Saya mau tanya, pendetanya salah nggak? Yang pendeta yang di medsos, yang direkam di medsos salah nggak? Nggak salah. Firman Tuhan bukan itu? Firman Tuhan. Kita memang nggak boleh menghakimi. Tapi saya mau tanya, boleh nggak kita mengajar? Boleh. Apa beda mengajar dan menghakimi? Hah? Murmuring. Apa beda mengajar sama menghakimi? Nah, saya mau tanya dulu, apa beda mengajar sama menghakimi? Nanti diajar dibilang dihakimi. Ya kan? Nanti serba salah nih, kayak beda tipis. Iblis bisa main loh di sini loh, hati-hati loh ya. Iblis, kalau kita masih bayi rohani, sebentar dia omongin tersinggung. Tapi kalau dewasa rohani, ketika dia omongin, dia ambil satu masukan yang, wow, terima kasih Tuhan.
Ini bedanya orang Kristen yang bertumbuh sama orang Kristen yang tidak bertumbuh. Mau umur banyak bantet aja, kuenya gak ngembang. Kenapa? Imannya gak bertumbuh. Kalau dihakimi itu artinya disebut namanya, ditunjuk langsung, itu dihakimi. Tapi kalau Tuhan yang sedang berbicara, itu bukan dihakimi tapi dikasihi. Semua firman yang kita dengar ini bukan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi juga buat saya. Saya juga kena tegur. Bapak Ibu nggak berpikir bahwa hamba Tuhan itu nggak kena tegur? Enggak. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, catat itu. Tidak ada gereja yang sempurna, catat itu. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, tidak ada yang sempurna kecuali di sorga. Apa yang menyebabkan kita bisa bertumbuh dan bertahan di situ? Karena ada kerendahan hati. Ini kalau dibaca di Timotius 2, Timotius 3 itu di atas tuh tentang ketekunan. Ada perikopnya di situ. Ketekunan dulu, baru firman Tuhan. Jadi, kalau kita mau kenal pribadi Allah yang adalah sumber berkat, makanya kita harus sering baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Makanya tema khotbah hari ini menghidupi firman Tuhan. Nggak bisa kita hanya mendengar, mengenal tanpa mau dituntun. Kita harus mengenal, kemudian kita mau dituntun. Siapa yang memperkenalkan? Yang memperkenalkan hamba-hamba Tuhan. Makanya setelah dikenalkan, direnungkan, mau dituntun. Supaya apa? Dapat hubungan yang baik dengan sumber berkat. Berkatnya banyak, Bapak Ibu. Banyak sekali, terlalu banyak. Manusia nggak bisa menggantikan Tuhan untuk memberikan berkat-berkatnya. Nggak bisa. Saya mau tanya sekarang, ahli dokter yang namanya profesor yang jago, spesialis, mungkin dia udah S1, S2, S3, S4, S5, S6, sampai S7 lah, nggak tahu sampai S berapa lah. Saya mau tanya, bisa nggak memperpanjang umur kita? Nggak bisa. Bisa nggak memulihkan hubungan pasangan kita? Nggak bisa. Waktu nikah aja Pak, sewaktu pacaran, waduh kerasnya minta ampun. Batu es itu kalah keras Pak. Batu es saya gigit, hancur dia. Dia saya gigit-gigit, nggak hancur-hancur Pak. Apalagi sekarang Pak. Tapi bisa nggak diubahkan sama Tuhan? Bisa. Sangat bisa. Kemarin saya dengar satu quotes. Kalau mau panjang umur, cari pasangan yang benar. Kalau mau cepat mati, cari pasangan yang salah. Tinggal pilih. Madu di tangan kananmu atau racun di tangan kiri. Aku tak tahu apa yang kau berikan padamu. Itu bukan Alkitab ya, itu lagu. Jadi harus hati-hati. Yang bisa bikin panjang umur, Tuhan hadir dalam keluarga kita. Kemarin saya ke BCS, saya terharu, hampir mau nangis saya. Saya lihat orang tua itu, satu orang tua dengan istrinya, orang tua juga ya, bukan orang tua dengan anak muda, itu orang Singapura. Ini orang tua, dua-duanya orang tua. Kalau di Batam umum lah ngelihat ape-ape Singapura dengan yang muda. Gitu. Tapi kalau di BCS kemarin saya lihat itu ada dua orang, satu pasang orang tua. Jalannya pelan sekali, kan namanya orang tua ya. Kalau jalan cepat saya rasa bukan orang tua. Ya orang tua masih ke mall. Saya nggak tahu, mungkin di drop sama anaknya. Istrinya tuh pegang tangan dia. Ini tua sama Tuhan. Dia jalan pelan. Saya bilang ini sama Tuhan. Oh ada si Hoki kalau nggak salah. Ya Ki ya. Ki, papi mau sama mami sampai mau memisahkan kita. Saya percaya orang tua itu pun mungkin makannya. Saya percaya orang tua itu nggak bisa makan pizza Bapak Ibu. Giginya sudah nggak ada. Apalagi pizza kalau dingin. Gak bisa makan cukyok, Bapak Ibu. Tahu cukyok, kaki babi. Gak bisa, keras. Paling top itu makan makanan yang sudah lembek. Bubur dan sejenisnya. Makannya pun pasti gak bisa banyak. Orang tua gak pernah makan 3 piring. Itu bukan orang tua.
itu hanya menyamar dengan topeng orang tua. Orang tua tuh makannya sedikit. Tapi ada satu hal nilai hidup menurut saya itu yang terbaik dibandingkan makanan minuman. Itu soal kerajaan sorga. Yaitu apa? Kebersamaan, kesetiaan dalam suka dan duka. Wow. Itu nilai yang gak bisa digantikan dengan uang. Nilai yang gak bisa digantikan sama makanan. Nilai yang dunia tidak bisa berikan, tapi Tuhan bisa berikan. Gitu. Makanya kita harus belajar segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yaitu firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri, lewat tulisan. Kenapa? Kita hanya bisa mengenal Yesus karena kita tidak bertemu dengan Yesus secara langsung saat ini. Yang adalah firman juga menjadi daging. Tapi ada firman yang sampai hari ini masih menjadi best seller. Hidup dan berotoritas. Ketika kita menghidupi firman, kita menjalankan firman, Tuhan yang adalah firman, Tuhan yang adalah Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati, Dia akan ada dalam hidup kita. Dia akan ada dalam setiap tingkah langkah kita. Dan ketika kita baca firman, saya percaya Tuhan akan berbicara sama kita. Apapun masalah kita, apapun kondisi kita, Tuhan akan berbicara sama kita. Jangan tercuri sama berkat yang kecil, tapi berikan perhatianmu kepada sumber berkat. Ini baru mengajar untuk jadi murid. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Tadi saya bilang, bagaimana kita bisa tahu kita dihakimi? Siapa hakim agung? Tuhan kita. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau firman Tuhan menegur kita, menasehati kita, itu artinya Dia ingin kita berubah dari kesalahan kita. Bukan mengulang kesalahan kita, tapi memperbaiki kesalahan kita. Sehingga kelakuan kita menjadi baik. Itu yang selanjutnya. Ketika kita diperbaiki kelakuannya, secara tidak sadar dan tidak langsung, kita sebenarnya sedang dididik. Lagi-lagi pengajaran, guru dan murid. Kita sedang dididik untuk masuk dalam kebenaran. Karena bisa masuk surga itu bukan karena kebaikan Bapak Ibu, tapi karena kebenaran. Semua orang, semua kepercayaan mengajarkan kebaikan. Orang tua kita juga mengajarkan kebaikan. Tapi belum tentu kebenaran. Saya mau tanya sekarang jujur-jujuran. Siapa yang setiap hari baca firman? Waduh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Benar pas berarti Tuhan Yesus lagi ngomong. Gak apa-apa. Ke depan baca firman ya. Baca firman. Ya, lihat-lihat TikTok gak apa-apa. Tapi yang firman, jangan gini loh. Begitu ngelihat TikTok, ngelihat medsos, sak firman. Wah, firman. Sak. Begitu lihat baju, keren Tuhan bajunya Tuhan. Haleluya. Begitu firman di skip. Kan sering tuh ada quotes firman tuh di TikTok. Itu di skip. Drama Korea nyangkut dia. Tiba-tiba nangis. Bukan masuk hadirat. Karena bajunya Lord. I love you Lord. Nonton drakor. Jangan. Gak apa-apa. Kalau Tuhan izinkan itu medsos itu tiba-tiba ada firman atau ada sekelumit khotbah, silakan didengarkan. Jangan perdebatan. Karena bisa saja itu Tuhan lagi bicara loh sama kita. Saya kasih tahu, terkadang kita lari dari Tuhan. Terkadang kita sembunyi dari Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita tidak pernah sembunyi dari kita. Kalau kita sudah dipilih, nggak bakal kita sembunyi. Mau tahu, Yunus aja sembunyi di perut ikan paus saja dimuntahkan. Itu dia lari tuh. Gak bisa loh, kalau Tuhan sudah pilih gak bisa. Jadi lagi bagus, ciptakan hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Gak ada ruginya. Tadi ingat, dalam toples banyak sekali permen-permen yang lain. Kalau makan permen sukacita kan? Anak-anak makan permen sukacita kan? Pada diam-diam main tisu.
Novena, sukacita. Makan permen enak gak? Permennya manis gak? Manis? Permennya manis? Belum dimakan ya? Hah? Belum dimakan ya? Yang sudah makan permennya siapa tadi? Lamdria, Senia. Manis gak? Manis. Begitupun berkat dari Tuhan, rasanya pasti manis. Lanjut, di ayat 16, ini kuncinya. Final resultnya. Ayat 17, sorry. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini ada beberapa catatan yang penting. Siapa di sini kepunyaan Allah? Puji Tuhan. Oh, ini cepat nih Tuhan. Suruh baca tadi. Siapa yang baca firman? Gak ada yang angkat tangan. Tapi kepunyaan Allah semua angkat tangan. Kalau kita milik Allah, ada yang bisa ambil gak? Gak ada. Iblis bisa curi kita gak? Gak bisa. Jadi sekarang pertanyaan saya, kalau kita milik Allah, tiba-tiba kita pindah ke lain hati. Ya, tergoda gitu ya. Tergoda ke lain hati. Saya mau tanya sekarang, kita hilang dari Allah gak? Yakin? Kalau kita benar-benar milik Allah, termaterai milik Allah. Jadi apa yang terjadi? Proses. Bener, saya sudah ngalamin proses itu. Saya pernah terhilang loh dari Allah. Proses. Sampai akhirnya nangis-nangis, minta ampun, balik lagi. Tahu kisah anak bungsu yang lari dari bapaknya? Balik lagi gak? Balik. Proses gak dia? Proses. Kalau sudah termaterai miliknya Allah, saya kasih tahu ya, emang ada yang bisa ngalahin Allah? Gak ada. Allah punya semuanya. Bahkan malaikat yang jatuh dalam dosa, Lucifer, kenapa sekarang gak dipenjara di neraka? Kenapa masih bergentayangan di mana-mana? Karena sehebat apapun, sebanyak apapun pasukan mereka tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Ya, mereka hanya menggoda-goda, mengganggu-ganggu, tapi tidak bisa merebut milik Allah. Ini luar biasa. Kalau kita kepunyaan Allah, milik Allah, jangan takut kita tidak diperlengkapi. Kalau kita milik Allah, kita pasti diperlengkapi. Artinya apa? Keluarga dipulihkan, keuangan dipulihkan, kesehatan diberikan, anak-anak membawa damai sejahtera, dan kita pasti masuk surga. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Makanya colek kiri kanan, besok baca firman ya. Kita harus hidupi firman. Bagaimana kita hidupi firman? Kita nggak pernah baca firman. Ketika kita marah sama orang, tiba-tiba Tuhan bilang, jangan sampai kamu berdosa. Ketika kamu marah, cukup di hati saja. Ada itu, perjanjian lama. Ketika ada orang jahat kita berkati, kita tahu dia jahat banget nih, kita berkati. Terus tiba-tiba ingat firman. Jadilah seperti matahari yang bersinar, sama seperti Bapamu di surga berkati orang jahat. Begitupun juga engkau. Nah ini harus doakanlah musuhmu, kan gitu. Ada juga firman. Berkatilah orang yang jahat terhadapmu, ada tuh di menara doa. Itu firman itu hidup. Ketika kita dalam keraguan-raguan, dalam kekhawatiran, terus kita doa, tiba-tiba berkata begini, apabila ada 2 atau 3 orang bersepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di surga. Hidup, firman itu hidup. Ketika kita dalam ketakutan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Hidup, firman-firman itu hidup. Ketika kita mengalami masalah besar, mengalami masalah yang seperti Goliat, tiba-tiba kita ingat kisah Alkitab. Daud yang kecil pakai umban asal lempar, bukan ketapel ya, umban. Fung, saya nggak tahu tuh lemparnya ke utara, ke selatan, ke barat. Tapi saya percaya batu itu diberikan otoritas sama Tuhan untuk kena jidatnya Goliat. Goliat itu besar, jarinya 6.
Itu raksasa itu. Jarinya 6. Daud ini anak kecil. Bawaannya umban, dia lempar. Sap. Saya yakin tuh. Nggak tahu gimana cara lemparnya gimana. Mungkin aja bisa meleset. Tapi tuh batu pertama dia lempar itu bisa tepat. Itu karena ada campur tangan Tuhan. Gak mungkin Goliat yang gede itu jatuh. Saya nggak tahu kekuatan Daud sampai seberapa kuat dia melempar batu itu sehingga bisa menjatuhkan raksasa yang besar. Anak kecil bisa menjatuhkan raksasa yang besar. Kekuatan dia lempar itu berapa kuat? Kalau bukan kekuatan dari Tuhan yang buat Goliat itu jatuh. Goliat jatuh belum mati, Bapak Ibu. Itu boleh baca di Alkitab. Yang buat dia mati siapa? Senjatanya Goliat. Artinya apa? Kalau kita mau mengalahkan musuh, kita pakai cara musuh. Itu dalam itu kalau mau dikhotbahkan. Itu butuh hikmat, lagi-lagi butuh hikmat. Kalau kita mau mengenal pribadi Yesus, mau mengenal pribadi Allah yang berkuasa, kita butuh hikmat. Satu-satunya hikmat yang mudah untuk dipelajari, baca firman. Jangan baca Koping Ho, Olyongto, Golok Naga dibaca berseri-seri. Baca Alkitab. Hikmat itu turun. Sehingga kita sebagai kepunyaan Allah diperlengkapi. Setelah diperlengkapi apa? Kita memuliakan nama Tuhan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, saya percaya kita semua akan dipermuliakan. Gak mungkin kita muliakan nama Bapak, Bapak gak muliakan kita. Saya tanya sekarang, kalau kita sanjung-sanjung bos kita naikin gaji kita gak? Enggak, saya tanya dulu. Kalau kita lakukan perbuatan yang baik, terus membuat bos untung. Terus kita ngomong di mana, bos tuh baik, ketemu bos, halo bos, pagi bos, sehat terus ya bos. Gaji naik gak? Belum tentu. Ya makanya mulai sekarang praktekkan. Mulai sekarang praktekkan pakai doa. Sekarang saya balik. Oke, itu belum tentu ya. Oke, saya kasih yang kepastian. Kalau bos datang bilang, bos, makin lama bos kayak makin tua, stres banget. Enggak, saya mau tanya, ini kan tadi belum tentu, sekarang saya kasih yang tentu. Silakan praktekkan kalau mau dapat ketentuan dan kepastian. Ketemu bos bilang itu, bos makin lama makin tua bos. Kayaknya bos masih bertobat. Coba tiap hari ngomong gitu. Saya mau tanya, belum tentu dipecat apa pasti dipecat? Nah tadi katanya belum tentu kalau ngomong yang baik. Masa ngomong yang buruk pasti, ngomong yang baik gak pasti? Sedangkan kebenaran di atas ketidakbenaran? Gimana sih pola pikirnya dirubah-rubah? Saya percaya kok, preman pun masih punya hati baik. Sekejam apapun bos, sepelit apapun bos, kalau kita doakan, terus kita terus berbuat baik sama dia benar, masa iya suatu saat mimpinya gak pernah ketemu Yesus? Saya percaya suatu saat dia akan ditegur untuk diubahkan seperti Sakeus. Sakeus pelit gak? Pelit. Ketika ketemu Yesus, wow, jadi orang dermawan. Tapi gak perlu kita jadi pendek untuk jadi orang dermawan. Artinya ketika dia mengenal pribadi Yesus, saya percaya Sakeus akan diubahkan. Ketika dia pembunuh yang kejam bertemu dengan Yesus, Saulus akan berubah menjadi Paulus. Ketika dia perempuan sundal yang terjebak dalam dosa, terikat dalam dosa di sumur Yakub, ketika bertemu Yesus, dia berubah jadi penginjil. Ketika Petrus yang kelihatannya berani tapi sebenarnya pengecut karena dia menyangkal Yesus, ketika dia mendapatkan pengurapan Roh Kudus, dia berubah jadi pemberani. Artinya apa? Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengubahkan banyak orang. Hidupi firman. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita hidupi firman, Tuhan Allah yang hidup, Yesus yang hidup, berdiam dalam diri kita. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, itu adalah cerminan karakter Yesus Kristus. Dan saya percaya apapun orang itu, yang tadi katanya belum tentu
Bisa diubahkan loh. Bisa diubahkan loh. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Bukan kita yang mengubahkan. Karena Tuhan yang ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk menjadi saksinya yang hidup. Hidup di firman. Kita akan diperlengkapi. Ya. Bukan hanya buat diri kita, tapi buat banyak orang. Mulai sekarang baca firman. Pak, baca dari mana? Terserah. Tapi saya sarankan kalau misalnya mau, baca dari awal sampai akhir. Tapi kalau nggak sanggup, baca perjanjian baru saja. Nggak apa-apa. Mulai aja baca firman. Jangan baca silsilah, nanti bingung. Nanti bingung. Jangan baca silsilah dulu. Masih ini anaknya ini diperanakan ini anak ini kan lahir ini. Ditanya, hari ini baca apa? Silsilah keturunan Lewi. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jangan baca dulu perjanjian baru. Firman Tuhan yang hidup. Ingat, hukum Taurat sudah digantikan dengan hukum kasih karunia. Ya, tapi ingat, kasih karunia harus dipertanggungjawabkan. Jangan sekali selamat tetap selamat, bahaya itu. Ya, nanti kita selamat, kamu nggak selamat. Di luar sana maksudnya, kalau di sini selamat semua dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Jadi harus belajar firman. Nggak apa-apa pendek-pendek quotesnya nggak apa-apa. Daripada nggak baca firman, gitu loh. Jangan baca ayat ini nih. Aduh, serem banget kalau ayat ini nih. Pak, saya baca. Saya baca ayat ini, Pak, saya dapat tuntunan, Pak. Mana dia? Tuhan kasih izin nggak? Oke, buka Matius 27 ayat 5. Pak, saya dituntun Tuhan, Pak. Tiba-tiba saya buka Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Soalnya ada hamba Tuhan ngajarin, kalau mau baca firman gampang, doa dulu terus buka Alkitab. Begitu dibuka ayatnya ini, dia pergi ke jembatan 3 dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jangan, enggak, jangan begitu. Gitu. Ya. Ini hal-hal yang kurang tepat. Tapi baca yang menguatkan, muji nyembah, doa, ya. Terus baca. Saya percaya deh, nanti Tuhan Yesus bicara sama kita. Percaya deh, sering-sering baca firman nanti bicara. Supaya ada hubungan. Setelah kita kenal, kita dengar, kita akan dituntun. Ketika kita dituntun, kita semua akan diperlengkapi. Gak apa-apa ditegur, siap-siap aja ditegur, gak apa-apa. Kalau ditegur berarti Tuhan mau mempercantik kita. Mau kan dibikin cantik? Masa iya ketemu Tuhan Yesus, bibir merahnya melenceng ke sini, alis mata naik tajam-tajam begitu? Kan gak mungkin. Tuhan kan mau bikin cantik. Salon di Batam ini gak bisa ngalahin dandanannya Tuhan Yesus. Karena kita calon mempelainya. Jadi belajar dari firman. Nggak usah ditegur Pak Gembala. Nanti bilang Pak Gembala negur. Bukan saya negur, saya disuruh sampaikan. Saya juga nggak tahu siapa yang mau diajak ngobrol sama Tuhan. Saya disuruh sampaikan. Saya sendiri kadang baca Alkitab ditegur sampai nangis. Saya nggak tahu. Jadi belajar baca Alkitab. Hidupi firman. Ya, jangan jadi Kristen abal-abal. Wah, Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak bertumbuh, nggak berubah dan nggak berbuah lagi. Aduh, ngeri banget. Ditebang loh. Ingat kata Alkitab, ditebang. Ya, jangan sampai ditebang. Tuhan bersihkan saya supaya saya berbuah dan lebih banyak berbuah. Gitu. Ya. Nanti satu saat nanti percaya deh, kita semua pakai lenan putih ketemu di atas di sorga. Ketemu tuh orang-orang kudus. Kalau mau kenalan sama yang namanya Matius, kenalan tuh sama Matius. Bukan Matius jodoh ya, Matius yang rasul ya. Beda. Nanti ketemu tuh orang-orang kudus, ketemu Abraham, ketemu Lazarus. Saya banyak pertanyaan juga, saya mau tanya tentang Abraham.
Gimana cara nyembunyiin Ishak dari istri waktu dibawa ke Bukit Moria itu. Saya lagi bingung. Kan dari berangkat pagi-pagi benar. Sebab menurut saya tuh seorang istri itu biasanya bangunnya lebih rajin loh daripada laki-laki. Ayo ngaku jujur. Atau di sini suami-suami lebih banyak duluan bangun? Duluan bangun. Woi! Istri bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Oh gitu. Haleluya. Ya, kalau menurut saya biasanya sih yang sudah-sudah saya lihat istri lebih dulu bangun. Dia pasti menyiapkan lebih dulu untuk keperluan keluarga. Itu istri yang baik. Itu perempuan yang baik. Kalau saya tak, itu Alkitabiah ada di ayatnya. Jadi memang tugas ibu-ibu, tugas istri ini lebih powerful ya, memang lebih powerful. Nah, kalau misalnya kemarin itu kan Abraham bangun lebih awal gitu kan. Jadi saya bingung, nanti saya mau tanya sama Abraham. Ada lagi banyak pertanyaan kepada Petrus juga saya mau nanya. Ya tunggu nanti saya ketemu dia lah. Ya, tapi saya percaya kita semua nanti akan di surga selama-lama. Responi firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, baca firman Tuhan. Maka kita semua akan diperlengkapi. Amin. Ini yang ayat menggantung diri dihapus saja Roy. Bahaya nih dibaca-baca ini. Ganti aja sama yang lain. Ayo Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, pemusik saya undang untuk maju ke depan. Beri kemuliaan buat Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Oke, kita akan nyanyikan lagi lagu Holy Forever, tapi mungkin nadanya dengan tepat ya. Gak apa-apa, kita semua belajar. Gak usah kita jadi sempurna kalau kita belum sempurna. Karena firman Tuhan bilangkan, dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja sempurna. Yes. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And laws and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. On the angels rise, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels rise, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions. All thrones and dominions. All powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions. All thrones and dominions. All powers and positions. Your name stands above them all. And the angel cries, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angel cries, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Ora takarala syukara kira takarala basi kira bayara la syukara ora takarala basi kira bayara Jesus Jesus Jesus. Kasih Tuhan Yesus. Kasih. Kayak bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kayak bersyukur buat firman. Biarlah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dapat membentuk kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, bahkan mendidik, menuntun, dan membawa kami dalam kebenaran. Bapa dalam sorga, ajarkan kami dengan hikmat Allah yang dari atas, untuk kami boleh mengenal pribadi yang menyelamatkan kami. Lebih lagi kami boleh belajar untuk kekudusan, sehingga kami mengerti tentang arti sebuah kekudusan. Kami percaya semua butuh hikmat yang datang dari atas. Bapak, kira Kau berkati biar mulai hari ini semua yang hadir tempat ini, semua yang hadir tempat ini, semua yang hadir tempat ini mengalami pengurapan yang baru. Semua diperbaharui. Mulai saat ini mereka jatuh cinta lagi kepada, mereka mulai menghidupi firman kebenaran. Mereka tidak ada rasa malas lagi Tuhan. Mereka tidak ada rasa sibuk lagi Tuhan. Tapi semuanya memberikan waktu untuk Tuhan, membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dan bahkan kami percaya semuanya akan diperlengkapi dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan semuanya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Dan mereka akan masuk dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan lebih lagi, dinyatakan lebih lagi, dinyatakan lebih lagi, sampai akhirnya kami semua dimuliakan bersama-sama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik buat firman kebenaran. Materaikan Tuhan, materaikan Tuhan, materaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih Kau yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.